Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NPM 1910 6311 732 dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan memori manajemen. Variabel, secara singkat variabel itu adalah tempat penyimpanan nilai sementara. Lalu ada macam-macam variabel, di sini ada lokal variabel dan instan variabel. Kalau lokal variabel itu variabel yang berada di dalam metode. Kalau instan variabel, variabel yang berada di luar metode, konstruktor, dan blok. Di sini saya langsung contohin. Terdapat kelas variabel, dan di sini ada variabel nama dan umur, dan dengan tipe data string dan integer, ini merupakan instan variabel karena berada di luar metode. Dan selanjutnya di sini ada metode main. Di dalam metode main terdapat variabel var, ya berupa objek, ini merupakan lokal variabel. Lalu ada metode set nama. Nah, di dalam parameter ini terdapat variabel nama dengan tipe string, ini merupakan lokal variabel, dan begitu juga di set umur, ada variabel umur dengan tipe integer, ini merupakan lokal variabel. Lalu untuk programnya sendiri ini, cara bekerjanya ini pertama kita bikin objek baru dengan variabel var, kita beri nama variabel itu var, lalu kita panggil metode set nama, kita isi nih, kan parameternya ini yang dibutuhin string. Ya, kita isi Muhammad Rafi, lalu di set umur, parameternya ini integer, berupa kita isi umurnya berapa, 21. Lalu habis itu kita cetak. Kita panggil metode get dan get nama dan get umur. Nah, untuk set ini bisa disebut setter dan get ini getter. Jadi untuk ngeset nilai dari variabel dan get itu untuk mengembalikan nilai dari variabel. Selanjutnya ada memory management. Macam-macam memory management itu ada stack dan heap. Kalau stack itu adalah bagian dari memori yang digunakan untuk pengalokasian memori secara statis, serta untuk alamat memorinya yang digunakan untuk menyimpan data dan variabelnya itu sudah ditentukan sejak awal proses kompilasi. Jadi bukan saat runtime, saat program berjalan. Dalam metode penyimpanannya, stack menggunakan LIFO, last in first out, yang dimana setiap data yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Sementara untuk heap itu bagian dari memori yang digunakan untuk pengalokasian memori secara dinamis, serta untuk pengalamatan memorinya akan dimulai saat runtime, saat programnya berjalan. Jadi baru dialokasiin tuh memorinya. Karena alokasinya itu secara dinamis, sehingga lokasi memorinya tidak memiliki pola atau bisa disebut acak ya. Kapanpun kita membuat suatu objek, akan selalu otomatis dibuat dan ditempatkan di dalam memori heap. Dalam kasus cara kerja memori stack, ketika variabel dihapus, maka ruang memori bebas akan disediakan untuk variabel lain. Jadi bisa diisi sama variabel lain setelah kode terakhir dieksekusi. Dalam kasus kerja memori heap, jika referensi yang mengacu ke objek, maka objek itu akan mempertahankan space atau ruang di memori heap-nya. Sedangkan ketika objek tidak memiliki referensi tersedia, maka objek yang dimaksud akan mati, dan garbage collector akan menghapus objek itu dari memori heap untuk mempertahankan ruang yang disediakan untuk objek lain. Nah, untuk penjelasan garbage collector akan ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada passing, itu passing by value dan passing by reference. Untuk pendahuluannya itu, metode dalam Java bisa mempunyai parameter. Setiap parameter pada dasarnya adalah lokal variabel. Tipe dari variabel itu bisa berupa reference, objek itu, atau bisa juga berupa tipe data bawaan dari Java. Kalau tipe data bawaan dari Java itu masuknya ke passing by value. Kalau berupa tipe data objek atau array, dia masuknya ke
passing by reference. Oke, ini langsung ke contohnya. Di sini ada kelas passing by value. Ada variabel harga dengan tipe integer. Nah, ini tipe data bawaan dari Java, nilainya itu 8.000. Lalu kita cetak nih. Harga lama dari method main. Nah, ini hasil cetaknya. Lalu kita panggil metode ubah harga. Nah, di metode ubah harga ini, nilai harganya berubah jadi 10.000. Lalu kita cetak harga baru di dalam metode. Nah, ini berubah jadi 10.000 ya. Lalu kita cetak lagi nih coba di metode mainnya. Harga lama dari metode main, Nah, harganya nggak berubah, jadi tetap ngambil yang dari sini. Karena ini merupakan tipe data bawaan dari Java. Sementara untuk passing by reference, di sini tipe datanya itu berupa objek atau array. Nah, ini untuk variabelnya itu sama harga. Ini kita kasih nilai harga di indeks 0 itu 8.000. Lalu kita cetak harga lama dari metode main. Nah, ini 8.000 ya. Lalu kita panggil metode ubah harga. Nah, harganya ini kita rubah jadi 10.000. Indeksnya tetap 0 ya. Di indeks 0 gitu. 10.000. Berubah, lalu kita cetak lagi. Nah, di sini berubah jadi 10.000. Kan harusnya 8.000 ya. Karena di sini menggunakan tipe data objek atau array ya. Jadi dia akan passing by reference. Selanjutnya ada tipe data primitif. Itu adalah tipe data paling mendasar pada bahasa pemrograman Java. Terdapat 8 tipe data yang termasuk dalam jenis primitif. Di antaranya ini ada byte, short, int, long, float, double, boolean, dan char. Nah, ini 8 tipe data ini bisa dikelompokin lagi. Untuk bilangan bulat itu ada byte, short, int, dan long. Kalau buat pecahan ada float dan double. Untuk logika itu boolean, true false, dan untuk karakter itu ada char. Selanjutnya wrapper class. Wrapper class pada Java ini menyediakan mekanisme untuk mengkonversi tipe data dari primitif ke objek maupun ke objek jadi primitif. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, nilai primitif bukanlah objek, namun nilai ini bisa dibungkus dengan menggunakan kelas-kelas wrapper yang ada di Java Application Programming Interface, Java API. Nah, ini untuk tipe data primitifnya byte, bisa dibungkus dengan integer, short dengan short, integer dengan integer. Dan begitu selanjutnya nih, ada 8. Oke, selanjutnya saya contohkan untuk wrapper class. Di sini ada wrapper class integer x. Kita bikin objeknya itu dengan panjangnya 10. Lalu ini ada tipe data primitif in i. Nah, nilai dari in i ini kita masukin tuh nilai dari wrapper class-nya, wrapper class x. Dan ini sebaliknya, tipe data primitifnya itu isinya 100L. Lalu kita bungkus dengan wrapper class, isinya itu dari tipe data primitif ini, dari variabel ini nih, nilai variabel ini. Selanjutnya ada array. Array adalah objek di Java yang dapat menyimpan kumpulan data dengan tipe data sama. Array dapat menyimpan data dengan tipe data primitif, wrapper class, maupun reference. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Nah, ini untuk contoh array-nya. Nah, ini tipe datanya string. Nama array-nya itu hari. Dan ini untuk isi datanya nih. Ini indeks ke-0 Senin, indeks ke-1 Selasa, indeks ke-2 Rabu. Dan begitu seterusnya. Yang terakhir itu ada garbage collector. Ini merupakan mekanisme dari Java Virtual Machine untuk menghapus objek yang ada di memori kalau sudah tidak dibutuhkan. Garbage collector merupakan salah satu fitur penting dari Java Virtual Machine karena developer tidak perlu secara eksplisit menghapus objek dari memori di dalam kode aplikasi.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.